ingin sekali memiliki emas sebesar gunung Uhud. Untuk apa? Liuntikuhu li maulidir Rasul. Untuk aku berikan sebagai biaya untuk melaksanakan peringatan maulidir Rasul. Berapa? 4. Datang saja sudah diberikan keimanan yang kuat. Itu enggak nenteng pisang, itu enggak bawa roti, enggak bawa kopi, kagak bantuin panitia, kagak, datang doang, duduk pun ngedengerin kagak, ngedengerin juga kagak paham, kemudian tidur ngantuk. Tetap wa ammahumullah, Allah berikan semua itu. Kenapa? Karena keagungan dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Saya tambahin lagi. Al-Imam Ma'ruf Al-Kharqi, beliau bilang, apa kata beliau? Man hayya ali ajli maulidin nabi, siapa yang mempersiapkan karena untuk mengadakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipersiapkan? Ta'aman, makanan. Ada makanan, Pak? Ada jeruk, ada kue, macam-macam, ada semua. Siapa yang mempersiapkan makanan, wa jama'a ikhwanan, dan dia mengumpulkan kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Apalagi wa auqada sirajan, dan dia menyalakan lampu. Pak, tuh lampu terang. Di bawah lampu sudah kayak diskotik. Kelihatan dipersiapkan sama panitia. Ada semua. Terang. Apalagi wala bisa jadi dan dia memakai baju baru. Makanya sebelum kemarin tadi saya mampir, Pak, tuh beli koko baru. Koko saya, panitia nanti gantiin lu ya. Baru ini baju saya, menggambarkan petunjuk Al-Imam Ma'ruf Al-Kharqi. Watatayyaba, dan dia pakai minyak wangi. Minyak wangi enggak beli panitia, emang udah ada. Apalagi watajammala, dia berhias diri, enggak sekedar datang dengan baju acak-acakan, apalagi sebelum mandi. Saya habis isya, Pak, udah mandi, saya mandi dulu. Untuk apa? Takziman di Maulidir Rasul. Padahal saya sudah mandi tadi asar, tapi saya mau datang, saya mandi dulu. Apa kata Ma'ruf Al-Kharqi qaddasallahu sirr? Kata beliau, hasyarahullahu ma'al firqatil ula. Allah akan kumpulkan kelak pada hari kiamat bersama kelompok-kelompok yang pertama. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Bayangin, kita dikumpulkan bersama para nabi. Sekarang masih kita pertanyakan, masih ada keraguan di dalam hati kita, bid'ah atau apa segala rupa. Sekali lagi saya katakan, Maulidur Rasul adalah bab utama dan yang paling utama, karena memang nurnya Muhammad Allah ciptakan. Awal daripada makhluk Allah ciptakan Nur Muhammad min wajhihi. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Allah ciptakan alam semesta, jasad semua. Dari situ semua Allah ciptakan. Karena Gusti Allah berfirman, kuntu kanjan makhfiyan, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Aradtu an u'rifa, aku ingin dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk li'u'rifa, agar mereka kenal, agar aku dikenal. Allah ciptakan kita ini untuk mengenalnya. Kalau sudah kenal, maka Gusti Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, liya'rifuni, agar mengenal aku. Bagaimana bisa beribadah kepada Allah sudah nggak kenal? Malam ini adalah salah satu kita untuk memperkenalkan
diperkenalkan untuk mencari tahu, mengenal kepada Allah. Dan sebelum mengenal kepada Allah, kita kenal kepada Rasulullah SAW. Lalu dikatakan bid'ah. Bid'ahnya di mana? Nah, sekarang terserah. Mau ngikuti Al-Habib Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam siapa tadi? Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa lagi? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa lagi? Ma'ruf Al-Kharki. Mereka semua para tabi'in dan tabi'in dan ulama salafus saleh yang minimal hafal hadis 200.000 hadis. Terserah mau ngikut yang mana. Kalau saya mau ngikut mereka radhiyallahu anhum. Terserah. Nah, sekarang sudah tahu ini manfaat maulid. Nah, kemudian saya mau cerita. Ada ini biar yakin loh. Biar gak ada keraguan maksud saya. Kalau saya maulid pengennya tiap hari, Pak. Tiap hari, bukan tiap Rabiul Awal saja. Kenapa? Karena dengan seringnya maulid, pertama nih, kita selalu diingatkan kembali kepada panutan kita, contoh kita dalam mengarungi kehidupan ini. Siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, Kiai laris. Nah, tanya Pak Ustadz Mustafa. Laris kan Pak Ustadz? Bayangin kalau tiap hari maulid. Ini harus kita peringati harusnya. Emang kenapa? Biar kita yakin, kita tambah cinta kepada Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, amal apa yang bisa menyelamatkan kita? Ayo saya tanya sekarang. Sholat. Udah bener sholat? Sujudnya udah bener sujud? Jangan-jangan nungging bukan sujud. Nungging apa sujud? Sedekah. Pak, sholat kita naik ke atas ke langit pertama itu disortil. Ada sensor. Lulus enggak sensornya nih? Husuknya diukur. Oh, belum husuk, dibalikin. Begitu. Sesuai ilmunya apa belum? Terus masuk langit pertama, 2, 3 sampai 7, mental lagi. Semua amal sodakoh kita, tahajud kita, puasa kita, taklim kita, semua amalan kita. Untungnya ada satu amalan yang lulus sensor. Apa itu? As-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Untungnya di dalam salat kita membaca, makanya Imam Syafi'i mewajibkan bersolawat kepada Rasulullah dalam tahiyat akhir. Untungnya kita diselamatkan dengan selamat. Bukan salat kita itunya jauh dari khusyuk, jauh dari serius, jauh dari benar. Tapi untung ada salawat. Salawat itulah yang memberikan referensi biar sholat kita diterima. Makanya setiap amalan kita lakukan selalu kita barengin dengan salawat. Dari tadi kita sudah berapa kali membaca salawat. Kata beliau, baginda yang mulia, beliau mengatakan, Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel, datang kepadaku Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Waqala Jibril, dan Jibril berkata, ya Muhammad, man qara'a man shalla alaika asra salawat, siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali, hai Muhammad, ana akhidun biyadik, aku ambil tangannya, aku tuntun, wa amruhu ala syirat, aku tuntun melewati syiratul mustaqim. Iwat
Siratul Mustaqim ada bilang sampai saking bahayanya, saking hebatnya Siratul Mustaqim ini, ada yang mengatakan sebesar-besarnya seperti apa? Rambut dibelah 7, tajamnya seperti silet, jaraknya 500 tahun perjalanan. Tapi kalau dituntun sama malaikat Jibril bagaikan kilat, Pak. Dengan apa itu? Sholawat. Wa qala Mikail, dan Mikail berkata, ya Muhammad, anna uskihi min haudik, aku akan kasih minum tuh buat umatmu yang bersolawat kepadanya. Dari mana? Air dari telaga diambil, karena pada padang mahsyar semua manusia kehausan, dan dikasih air oleh malaikat Mikail berkat sholawat. Wa qala Mikail, Israfil berkata, ya Muhammad asjudu lillah, aku sujud kepada Allah ya Muhammad, wa lam arfa ra'si, aku tidak akan angkat kepalaku dari sujudku hatta yaghfirallaha lahu, sehingga aku tahu Gusti Allah mengampuni umatmu tersebut. Jibril, Mikail, Israfil, ini yang terakhir. Malaikat Israfil berkata, ya Muhammad, aku bidu ruhahu, aku akan angkat, aku akan cabut ruh dari jasadnya. Seperti apa? Kama qabattu arwahal anbiya, seperti aku mencabut ruh para nabi. Pak, adik-adik bayangin, sekarang yang umur 60 tahun itu ruh menyatu dengan daging kita, dengan saraf kita, dengan tulang kita, dengan sumsum kita, itu menyatu. Kemudian setelah menyatu selama 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun dan sebagainya, ditabut, Pak, ditarik. Coba bayangin bagaimana rasanya. Kita kena paku saja masuk ke dalam, kita tarik, ngerenyes hati kita. Ini yang sudah 60 tahun, 50 tahun menyatu dengan diri kita, dicabut. Betapa sakitnya. Kanjeng Rasul pun sampai merasakan sakit, dan beliau sayang sama kita. Apa yang beliau katakan? Ya Jibril, sakit ya Jibril. Beliau menoleh ke wajah Kanjeng Rasul, kepada malaikat Jibril. Jibril memalingkan mukanya. Hai Jibril, engkau tidak sudi melihat mukaku. Ya Rasulullah, hamba Allah mana yang melihat kekasihnya Allah merasakan kesakitan? Kalau begitu, mohonlah kepada Allah minta diringankan ya Rasulullah. Tidak. Padahal Gusti Allah kalau mau ringankan, ya Allah ringan. Tapi apa Gusti Kanjeng Rasul bilang? Syadid alaya ya Rabb, limpahkan semua rasa sakitnya kepadaku wahai Tuhanku. Wa khaffif ala ummati, dan ringankan untuk umatku, Bayangkan cintanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Andaikan Gusti Kanjeng Nabi tidak berdoa seperti itu, Pak, bagaimana merasakan sakitnya kita sakaratul maut, dan itu pasti akan kita alami. Ini cintanya Kanjeng Rasul kepada kita semua. Lalu kita mau mengagungkan saja enggak mau, bahkan dibilang haram, dibilang bid'ah, dibilang batil. Di mana kita yang mengaku kita Kanjeng Nabi sebagai umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jam berapa? 10. Jam berapa? 10 lewat. Setengah 12, sudah kemalaman. Alhamdulillah. Romannya nyesel amat nih. Nanti kalau dia dalam kubur itu nagih, pengen dibangkiti, pengen selalu hadir majlis-majlis ilmu tuh. Karena waktu yang paling manfaat adalah waktu kita sholat, waktu kita ibadah, waktu kita seperti ini. Semoga dengan
jahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul berikan syafaatnya untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah dipanggil Allah. Allah berikan syafaat. Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada mereka semua. Dan semoga mereka dijadikan hamba-hamba Allah, diberikan karunia, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinan. Dan kelak kita semua ketika menghadapi kematian dijadikan dalam kematian dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengikuti, walaupun enggak sempurna, enggak semua, tapi sedikit-sedikit kita bisa mengikuti ajaran yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini menjadi saksi dan Gusti Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat untuk kita semua. Kita mati, beliau menyambut kita dengan uluran tangannya dan senyumannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan baru penutupan, met.